Akhirnya ketahuan kan, cuitannya dihapus. Apa karena takut ditangkap? Dan akhirnya pun menghilangkan jejak. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, dia adalah pemilik akun Abror Miftah 1. Yaitu cuitannya sangat provokasi sekali, bahkan bernada mengancam Polda Jatim. Cuitannya seperti ini sangat tidak masuk akal sekali. Silahkanlah kalian memasang baliho sebesar-besarnya di pinggir jalan yang tidak mengganggu kendaraan lain, silakan. Tetapi kalau dengan adanya pengancaman seperti ini, ya maaf, pasti banyak yang protes. Dan bahkan jika ditindak oleh kepolisian, ya tanggung jawab Anda. Karena nada ini sungguh sangat mengancam sekali. Maka seharusnya harus ditindaklah ancaman seperti ini. Nah, cuitannya seperti ini loh. Jangan coba-coba, siapapun termasuk Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta mau menurunkan baliho KM50 kalau tidak mau anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Madura keras terhadap kezoliman, Cong. Ini adalah salah satu cuitan yang menurut saya sangat membahayakan karena nada cuitannya sekaligus pengancaman terhadap hilangnya nyawa. Maka seharusnya cuitan seperti ini harus diproses lah. Kira-kira respon netizen-netizen tersebut gimana ya dengan cuitan seperti ini? Bener, tambah banyak kan Niko, CC Polri. Ayo dong tunjukkan fungsimu, jangan diam saja. Sok jago, lupa apa sama kejadian dulu pernah dibantai. Ya disampit, kemudian disampit. Pernah kan, ciduk sudah yang terhormat Jenderal Stoliskit. Benih perusak seperti ini tidak harus terus tumbuh kan? Masa kontrol sosial yang begitu masif hari ini, berbagai cara dan laporan di Humas Polri sepertinya kurang cepat tanggap. Mau sampai kapan? Kapolda diginiin wibawanya gimana ini? Semakin hari semakin berani. Gak tahu nanti akan seperti apa beraninya. Kalau didiemen ya kayak gini. Dimana martabat Kapolda? Jagoan wannabe kayak gini, sikat biar gak tuman. Ini di Humas Polri, Humas Polda Jatim. Ini lagi pengen ngetop loh bang. Harus diundang ke kantor, harus dibina seperti ini, dibinasakan. Iya, bahkan cuitan tersebut sudah dihapus alias di-delete. Tetapi screenshotnya sudah tersebar di media sosial. Dan netizen-netizen lain berharap Kapolda atau pihak kepolisian tegas dengan cuitan seperti ini. Seharusnya dimintai pertanggungjawaban, diminta diklarifikasi apa maksud dari cuitannya tersebut. Nah, kalau untuk pemasangan baliho KM50, ya pasang saja. Tetapi jangan ada ancam-mengancam. Walaupun itu sebenarnya sih pemasangan baliho ya secara nggak langsung itu ada unsur provokasinya sih. Ya seharusnya itu juga pemasangan baliho tersebut juga seharusnya tidak usah dipasang. Karena proses hukum juga sudah dilakukan. Ya semoga sajalah dengan tindakan tegas oleh kepolisian seharusnya tidak terjadi lagi cuitan-cuitan yang mengancam seperti ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketahuan cuitannya dihapus, maksudnya menghilangkan jejak. Seorang netizen di media sosial bernama Abror melontarkan ancaman keras kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Niko Afinta terkait pemasangan baliho KM50 soal penembakan 6 laskar FPI. Netizen pemilik akun Abror Miftah 1 itu melontarkan ancaman kepada Kapolda Jatim apabila ia berani menurunkan baliho KM50 itu, maka anaknya akan jadi yatim dan istrinya akan menjadi janda. Adapun foto tanggapan layar postingan ancaman netizen itu terhadap Kapolda Jatim tersebut viral usai diunggah pengguna Twitter Tukang Rongsok. Seperti dilihat pada Senin 31 Januari 2022. Selain membagikan foto tanggapan layar, postingan ancaman dari pelaku, netizen itu juga menyertakan foto pemilik akun Abror Miftah 1 itu.
Sementara dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut pelaku telah menghapus postingannya terkait ancaman kepada Polda Jatim itu lantaran takut ditangkap. Kendati telah dihapus, namun foto tangkapan layar unggahan Apror yang mengancam Kapolda Jatim soal baliho KM50 tersebut sudah terlanjur beredar luas. Kenapa tweetnya dihapus, Cong? Apror Miftah 1, takut diciduk ya? CC Div Humas Polri, CC Polri Lestio Sigit, Humas Polda Jatim, cuit netizen tukang rongsok. Dilihat dari foto unggahan netizen itu, tampak sosok pria pemilik akun Apror Miftah 1 itu tengah duduk sambil mengetekkan kopiah hitam. Sedangkan pada foto tanggapan layar postingannya, pengguna media sosial bernama Apror itu melontarkan ancaman kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta. Ia mengancam Kapolda Jatim agar jangan coba-coba menurunkan baliho KM50 soal tragedi penembakan 6 laskar FPI yang telah dipasang sejumlah warga di Madura di sejumlah titik. Menurut netizen Apror, apabila Irjen Niko Afinta berani menurunkan baliho KM50 itu, maka anak dari Kapolda Jatim itu akan jadi yatim dan sang istri menjadi janda. Jangan coba-coba siapapun termasuk Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta mau turunkan baliho KM50 kalau tidak mau anaknya jadi yatim dan istrinya jadi janda. Madura keras terhadap kezoliman, Cong, ujarnya. Diketahui ratusan orang menunggui sebuah baliho yang dipasang di pinggir jalan. Warga memadati tempat itu lantaran ada kabar bahwa pihak baliho tuntutan agar tragedi KM50 yang menewaskan para pengawal HRS itu segera diusut tuntas. Pengawalan baliho HRS di Madura merebak menjadi video viral di berbagai platform media sosial. Salah satunya di Twitter. Video viral pengawalan HRS tersebut berseliweran di berbagai akun. Dalam video itu terlihat sebuah baliho berukuran besar dengan gambar HRS serta foto 6 anggota Laskar FPI yang tewas di KM50 Tol Jakarta Cikampek pada awal 2021 lalu. Baliho yang disebutkan berada di Desa Pengantenan, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur itu dikawal oleh ratusan orang warga di desa tersebut. Dalam video itu disebutkan warga sengaja mengawal baliho tersebut disebabkan dari kabar yang beredar Camat Pengantenan akan menurunkan baliho HRS berukuran beras itu karena diperintahkan oleh Kapolda Jawa Timur. Namun keterangan dari pemerintah setempat ataupun dari pihak aparat kepolisian Jawa Timur belum ada keterangan apapun menyangkut kabar tersebut. Dalam video viral itu tampak ratusan warga berkumpul di lokasi baliho itu yang terpasang. Warga menjagai baliho itu siang dan malam. Dalam video, terdengar para warga menggemakan takbir. Mereka mengatakan bahwa akan selalu berkomitmen melawan kemungkaran yang terjadi di Indonesia. Seseorang dalam video itu juga mengatakan bahwa warga akan menjaga baliho HRS tersebut sampai titik darah penghabisan. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mencopot atau menurunkan baliho usut tuntas KM50 tersebut. Baliho itu beredar di pinggir jalan besar yang terlihat seperti jalan utama di kawasan Kecamatan Pangantenan. Di tengah masa yang berkumpul, terlihat lalu lintas kendaraan mengalir lancar. Salah seorang warga di video itu mengatakan, baliho itu sengaja dipasang untuk memberikan dukungan kepada HRS. Sekaligus mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI yang diduga dilakukan oleh aparat negara. HRS bukanlah musuh negara. Beliau adalah ulama yang selama ini selalu merekatkan umat dan menjaga agama. Sudah sepatutnya beliau kami bela, kata salah seorang warga. Warga juga mengatakan pengawalan baliho dilakukan untuk mengantisipasi peristiwa penurunan baliho HRS yang terjadi di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Saat itu Pangdam Jaya, Jenderal Dudung memerintahkan anak buahnya untuk mencopot baliho seluruh baliho HRS. Jenderal Dudung yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat waktu itu mengatakan bahwa HRS adalah musuh bangsa karena menyebabkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Tak ingin kejadian pencopotan baliho di Jakarta terjadi di Madura, maka warga di sana pun beramai-ramai melakukan pengawalan. Diketahui baliho bertuliskan usut tuntas tragedi KM50 pembantaian Syuhada 6 Laskar FPI di Madura, Jawa Timur merupakan inisiatif umat Islam di Madura.
Hal itu dipastikan langsung oleh Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif. Ia memastikan tidak ada perintah dari 212 terkait baliho tersebut di daerah Madura. Itu inisiatif umat Islam Madura sendiri, ujar Slamet kepada kantor Berita Politik Ermel, Senin 31 Januari 2022. Dalam video yang beredar di media sosial, baliho dengan ukuran besar itu dipasang hingga belasan titik di Madura. Baliho yang juga turut menampilkan gambar HRS Shihab dan 6 laskar FPI yang menjadi korban peristiwa KM50 itu dipasang dengan tujuan untuk meminta keadilan dengan mengungkapkan pembantaian atau pembunuhan terhadap 6 laskar FPI tersebut.